Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di kelas Etika Profesi dan Pengembang Diri. Jadi pada pertemuan kali ini, kita akan membahas topik bahasan terkait profesi di bidang teknologi informasi. Di mana pada pertemuan ini nanti, teman-teman akan belajar terkait dengan gambaran umum, dan juga nanti macam-macam standarisasi untuk profesi di bidang IT. Dan nggak kerasa teman-teman, kita udah memasuki minggu keempat pertemuan keempat ini. Dan pada pertemuan kali ini juga ada kisi-kisi dari saya, mumpung saya lagi baik. Jadi kisi-kisinya apa? Ada kuis teman-teman untuk teman-teman, bukan lagi tugas, tapi ada kuis. Seperti biasa, kuisnya ini nanti linknya akan saya share di lewat Google Classroom. Kemudian nanti teman-teman tinggal langsung isi aja jawabannya. Soalnya di mana? Soalnya ada di dalam video ini. Kalau ada yang tanya, kenapa sih soalnya ditaruh di dalam video, Kak? Ya, itu sebagai feedback dan bukti dari saya kepada teman-teman dan dari teman-teman kepada saya juga bahwasanya teman-teman itu bukan asal absen, bukan asal ngikutin oh ya ini video ditonton udah begitu bukan, tapi teman-teman juga mengerti dan tahu di dalam video ini tuh ada apa gitu. Sebenarnya saya nggak mau ngasih kisi-kisi, tapi kalau nggak kasih kisi-kisi kan nanti kalau misal teman-teman ada yang skip video dan sebagainya kan juga bahaya gitu. Jadinya saya memberikan kisi-kisi aja. Di dalam video pertemuan kali ini akan ada soal untuk kuis. Kuis yang kedua kita teman-teman. Gitu ya. Paham? Langsung aja, nggak usah panjang lebar lagi. Sebelum kalian masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa klik tombol like jika kalian paham dengan materi nanti. Dan juga jangan lupa yang belum subscribe bisa langsung klik tombol subscribe, tombol merah yang ada tulisannya subscribe itu. Gitu. Oke ya teman-teman, gitu aja. Kalau tidak ada lagi, nggak usah panjang lebar, langsung cekidot kita ke pembahasan pertama. Topik bahasan kita yang pertama adalah gambaran umum profesi IT, di mana pada gambaran umum ini teman-teman nanti akan diberikan 4 kelompok dari profesi IT itu seperti apa. Yang tenang saja teman-teman, nanti 4 kelompok ini akan diulas satu persatu kok. Gitu. Langsung saja kita ulas yang pertama, yaitu kelompok yang pertama. Itu adalah kelompok yang mana mereka itu bergelut di dunia perangkat lunak atau software. Baik mereka yang merancang sistem operasi, database, maupun sistem aplikasi. Kayak gitu. Dan beberapa contoh dari profesi kelompok pertama ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem analis. Mereka adalah orang yang bertugas untuk menganalisa sistem yang akan diimplementasikan sampai studi kelayakan dan desain sistem yang akan dikembangkan. Itu adalah orang-orang sistem analis yang bergelut di dalam bidang software. Kemudian yang selanjutnya adalah programmer. Mereka adalah orang yang bertugas untuk mengimplementasikan rancangan sistem analis, yaitu membuat program sesuai sistem yang dianalisa sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya web designer, yaitu adalah orang-orang yang melakukan kegiatan perencanaan, termasuk studi kelayakan, analisis, dan desain terhadap suatu proyek pembuatan aplikasi yang berbasis web. Dan yang terakhir adalah web programmer, merupakan orang yang bertugas mengimplementasikan rancangan web designer secara garis besarnya teman-teman gitu. Nah, ini adalah beberapa contohnya. Jadi disebutkan pada yang kelompok pertama ini ada 4 contoh yang dijadikan sebagai kelompok pertama, contoh dari kelompok pertama gitu. Next, langsung lanjut saja pada kelompok yang kedua yang akan kita bahas. Kelompok yang kedua ini adalah berisi orang-orang yang atau mereka yang bergelut di bidang perangkat keras atau hardware-nya. Tadi setelah kita tahu yang software-nya, kali ini kita tahu yang hardware-nya. Jadi ada beberapa contoh dari kelompok kedua ini, yaitu yang pertama, technical engineer atau sering disebut juga sebagai teknisi, yaitu orang atau mereka yang berkecimpung dalam bidang teknik, baik mengenai pemeliharaan maupun perbaikan perangkat sistem komputer. Kemudian contoh yang selanjutnya ada juga si networking engineer, yaitu orang yang berkecimpung dalam bidang teknis jaringan komputer, dari maintenance sampai pada troubleshooting-nya. Itu adalah beberapa contoh dari kelompok yang kedua. Selanjutnya kita masuk pada kelompok yang ketiga, di mana kelompok yang ketiga ini adalah orang-orang atau mereka yang berkecimpung di dalam operasional sistem informasi. Beberapa contohnya atau contoh-contoh yang bisa kita ambil di sini adalah antara lain, yang pertama, ADP operator atau Electronic Data Processing Operator, yang mereka ini adalah orang-orang yang bertugas untuk mengoperasikan program-program yang berhubungan dengan ADP atau Electronic Data Processing dalam lingkungan sebuah perusahaan. Lalu contoh yang selanjutnya ada juga yang disebut sistem administrator.
Mereka ini adalah orang-orang yang bertugas untuk melakukan administrasi terhadap sistem, memiliki kewenangan hak akses terhadap sistem, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pengaturan operasional sebuah sistem. Lalu contoh yang terakhir adalah misdirector, atau orang yang memiliki wewenang paling tinggi terhadap sebuah sistem informasi, melakukan manajemen terhadap sistem tersebut secara keseluruhan, baik perangkat keras, perangkat lunak, maupun sumber daya manusianya. Dan kelompok yang keempat, ini teman-teman pasti akan sedikit kaget, karena kelompok yang keempat adalah mereka atau orang-orang yang berkecimpung di dunia bisnis teknologi informasi, teman-teman. Jadi pada bagian ini, pekerjaan yang diidentifikasikan oleh pengelompokan kerja itu dibagi di berbagai sektor industri, teman-teman. Jadi, contohnya adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama, pengembang produk hardware. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya distributor peralatan IT. Dan yang terakhir adalah penjualan produk IT. Jadi ini kategori keempat itu bisa dikatakan kategori yang teman-teman pasti yakin ini adalah salah satu kelompok yang masuk dalam gambaran umum profesi IT. Ya teman-teman. Karena yang pertama, kita ada yang di bagian software-nya, kemudian ada bagian hardware-nya, lalu ada bagian OS-nya atau operating system-nya. Dan yang terakhir kita perlu orang-orang yang marketing bisnisnya, teman-teman. Gitu. Jadi empat hal ini sebenarnya adalah saling berkait satu sama lain gitu. Jadi gini, ada software yang bisa dijual, belum tentu orang yang punya software sendiri bisa menjualkan ke umum. Makanya mungkin ada distributor, kemudian ada bagian marketing, kemudian ada nanti yang bagian sales, kayak gitu. Begitu juga untuk yang hardware-nya, dan juga OS-nya juga. Makanya dari empat hal ini sebenarnya adalah empat hal yang saling terhubung, gitu. Oke, untuk soal kuis yang pertama, teman-teman nanti bisa langsung isi jawabannya di soal kuis, seperti biasa. Jadi kuisnya adalah, teman-teman dari empat profesi ini, teman-teman condong yang kemana? Itu soal yang pertama. Kalian condong ke dalam kelompok yang pertama, kelompok yang kedua, kelompok yang ketiga, atau kelompok yang empat. Setelah kalian menuliskan, saya condong daripada kelompok yang ini, atau dan sebagainya. Teman-teman berikan alasan, kenapa kalian condong pada kelompok itu. Gitu. Jangan ada karena teman-teman, karena iya Pak, jurusan saya, atau mungkin iya Pak, karena memang tuntutan kan kita sudah kuliah di sini, nggak mungkin nanti kita harus nggak masuk ke dalam situ gitu. Nggak, teman-teman bebas, teman-teman mau jawab alasannya apapun silahkan. Ini adalah pilihan kalian, dan yang ngerti cuma saya dan kalian juga gitu. Kemudian soal yang keduanya langsung juga dari sini juga, teman-teman bisa berikan contoh dari masing-masing kelompok ini, tapi versi yang mungkin teman-teman lihat gitu. Jadi sebutkan minimal 3 contoh dari masing-masing ini. Kemudian nanti sedikit penjelasan. Jadi kayak misal kelompok 1, A. A ini adalah pekerjaan yang berhubungan dengan operasi sistem atau berhubungan dengan pembuatan software ini, kayak gitu. Dijelaskan sedikit saja gitu. Oke, paham ya? Itu adalah soal 1 dan soal 2 dari kuis kita yang kedua. Next. Topik bahasan kita yang selanjutnya adalah 3 model standarisasi, teman-teman, yang digunakan untuk standar dari profesi IT. Jadi masing-masing ada 3 yang paling gede. Yaitu yang pertama, itu adalah standarisasi pekerja TI di level pemerintah. Lalu yang kedua, ada standarisasi regional tingkat ASEAN, atau disebut juga SIRCC. Dan yang terakhir adalah standarisasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi, atau yang biasa disebut juga dengan BNSP. 3 model standarisasi nanti ini akan dibahas penjabarannya di next slide. Langsung saja, teman-teman bisa next slide. Standarisasi pertama yang akan dibahas itu adalah standarisasi profesi pekerja TI di pemerintahan. Jadi sejak tahun 1992, itu institusi pemerintahan itu sudah mulai melakukan klasifikasi pekerjaan dalam bidang teknologi informasi. Jadi sudah kayak mulai dipikirkan, teman-teman. Nah, pegawai negeri sipil atau yang biasa kita kenal dengan sebutannya PNS, yang bekerja di bidang teknologi informasi itu disebutnya bukan PNS lagi, teman-teman, atau bukan kayak umumnya PNS sama semua. Tidak, tapi disebutnya adalah sebagai peranata komputer. Dulu di acaranya HMPSI yang mengadakan talk show mengundang beberapa kakak alumni,
itu sempat HMPSI itu mengundang salah satu alumni yang bekerja sebagai peranata komputer di Kemenpora gitu. Itu pernah memorable sekali itu dulu zaman HMPSI itu. Nah, peranata komputer ini adalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab, serta juga hak untuk membuat, merawat, dan mengembangkan sistem dan atau program pengolahan dengan komputer. Nah, itu nanti untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa mengecek yang di description box. Jadi di description box di video ini, saya mencantumkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 66J tahun 2003 itu saya sudah cantumkan di situ. Nanti teman-teman kalau penasaran atau pengen tahu, teman-teman bisa ngeklik link tersebut gitu. Jadi yang selanjutnya adalah syarat-syarat menjadi peranata komputer, teman-teman. Jadi kalau mungkin teman-teman di sini ada yang berminat menjadi seorang peranata komputer, mungkin bisa dipelajari juga untuk yang syarat-syaratnya ini. Jadi syaratnya ada 5, yaitu yang pertama adalah bekerja pada satuan organisasi instansi pemerintah, dan tugas pokoknya itu membuat, memelihara, dan mengembangkan sistem dan atau program pengolahan dengan komputer. Lalu berijazah serendah-rendahnya itu sarjana muda atau diploma 3 atau yang sederajat. Lalu memiliki pendidikan dan atau latihan dalam bidang komputer dan atau pengalaman melakukan kegiatan di bidang komputer. Lalu syarat selanjutnya itu memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di dalam bidang tertentu yang berhubungan dengan bidang komputer. Dan yang terakhir adalah setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya itu bernilai baik. Gitu. Jadi ini ada 5 syarat yang mungkin nanti teman-teman bisa, kalau ada yang berminat sebagai seorang PNS yang berhubungan dengan teknologi, teman-teman nanti akan menjadi yang namanya peranata komputer ini, mungkin teman-teman bisa mempelajari syarat-syaratnya ini. Gitu. Jadi pada slide yang selanjutnya ini adalah terkait dengan unsur dan sub-unsur dari kegiatan jabatan fungsional peranata komputer. Yang mana itu terdiri dari yang pertama, pendidikan. Itu meliputi dari pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah atau gelar. Dan juga pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang keperanataan komputer, serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan. Lalu operasi teknologi informasi yang meliputi pengoperasian komputer, perekaman data, pemasangan dan atau pemeliharaan sistem komputer, dan sistem jaringan komputer. Lalu untuk implementasi teknologi informasinya itu meliputi pemrograman dasar, pemrograman menengah, pemrograman lanjutan, serta penerapan sistem informasi komputer. Lalu untuk implementasi sistem informasi, itu meliputi dari implementasi sistem komputer dan program paket, implementasi database, dan yang terakhir adalah implementasi sistem jaringan komputer. Lalu yang selanjutnya ada juga analisis dan perancangan sistem informasi yang meliputi analisis sistem informasi, perancangan sistem informasi, perancangan sistem komputer, perancangan pengembangan database, dan perancangan sistem jaringan komputer. Lalu penyusunan kebijakan sistem informasi itu yang meliputi perencanaan dan pengembangan sistem informasi, serta perumusan visi, misi, dan strategi sistem informasi. Lalu yang terakhir, itu adalah pengembangan profesi yang meliputi pembuatan karya tulis atau karya ilmiah di bidang teknologi informasi, kayak jurnal gitu. Kemudian penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan kegiatan teknologi informasi, dan penerjemahan atau penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang teknologi informasi. Itu adalah yang tadi bisa dikenal juga dengan syarat-syarat yang ada dari subunsur dan unsur utama dari yang namanya standarisasi profesi pekerjaan di pemerintahan. Berikut ini adalah sedikit gambaran dari jenjang dan pangkat dari peranata komputer. Teman-teman bisa lihat di sini ada 11 jenjang yang mungkin bisa juga diperbarui juga, karena ini mungkin sumbernya adalah sumber yang lama. Teman-teman juga nanti bisa cek-cek juga untuk cari tahu. Nah, ini teman-teman nanti kalau mau untuk cari tahu lebih dalam, teman-teman bisa pause, kemudian nanti searching dari masing-masing penjelasannya ini seperti apa gitu. Karena ini nanti kita tidak akan bahas mendalam masing-masingnya, tapi nanti saya hanya akan bahas sekilas saja. Untuk nanti teman-teman bisa mungkin kalau mau ingin memperdalam bisa cari tahu sendiri terkait dengan jenjang dan pangkat dari peranata komputer ini gitu. Langsung saja kita next ke standarisasi yang selanjutnya ya teman-teman.
Oke, lanjut ke next, standarisasi. Penjabaran standarisasi profesi yang kedua itu ada pada standarisasi profesi bidang TI oleh SIRCC, yang nanti nama standarisasinya itu disebut dengan SRIGPS. Oke, SIRCC ini apa sih? SIRCC adalah singkatan dari Southeast Asia Regional Computer Confederation, yang merupakan suatu forum atau badan yang beranggotakan himpunan profesional IT yang terdiri dari 13 negara. SIRCC sendiri dibentuk pada Februari 1978 di Singapura oleh 6 ikatan komputer dari negara-negara tetangga seperti Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. SIRCC ini menyusun yang namanya SRIGPS atau singkatan dari Special Regional Interest Group on Professional Standardization, yaitu sebuah standarisasi pekerjaan di dalam dunia teknologi informasi. Pembahasan yang selanjutnya akan membahas terkait dengan kriteria dari SRIGPS ini yang disusun oleh SIRCC ini. Dulu kriterianya untuk membuat SRIGPS itu seperti apa, akan kita masuk pada pembahasan yang selanjutnya. Langsung pada pembahasan selanjutnya. Pembahasan yang selanjutnya adalah beberapa kriteria yang menjadi pertimbangan dalam menyusun standarisasi ini, yaitu adalah sebuah profesi haruslah cross country, lintas negara, dan cross enterprise applicability atau lintas platform. Yang dimaksudkan di sini adalah pekerjaan yang diidentifikasi harus relevan dengan kondisi wilayah dan setiap negara pada wilayah tersebut, serta memiliki kesamaan pemahaman atas fungsi dari setiap pekerjaannya. Lalu yang selanjutnya adalah function oriented bukan title oriented. Yang dimaksudkan di sini adalah title yang diberikan itu dapat berbeda, tetapi yang penting adalah fungsi yang diberikannya itu tetap sama, teman-teman. Sorry. Jadi title itu dapat berbeda pada negara yang berbeda, tapi title yang berbeda itu tidaklah menjadi patokan bahwa fungsi yang diberikan akan berbeda. Jadi yang diharapkan adalah title-nya berbeda, tetapi fungsi yang nantinya akan diberikan tetap sama. Lalu yang selanjutnya adalah testable atau certifiable, atau bisa dikatakan bisa diuji. Yang artinya adalah fungsi yang didefinisikan ini nanti dapat diukur atau diuji. Lalu yang terakhir adalah harus applicable atau yang bisa dikatakan bisa diaplikasikan, yang menyatakan bahwa fungsi yang didefinisikan harus dapat diterapkan pada mayoritas profesional TI pada wilayah yang dimaksud. Gitu. Jadi ini adalah beberapa kriteria dari SIRCC untuk menyusun dan menjadi pertimbangan juga dalam penyusunan standarisasi SRIGPS. Gitu. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Berikut ini adalah model standarisasi yang disusun oleh SIRCC terkait dengan profesi TI. Jadi profesi TI menurut mereka itu dikelompokkan dalam 3 topik, yaitu yang pertama adalah pendidikan dan pelatihan, yang nanti profesi TI-nya adalah instruktur dari pendidikan TI non-gelar. Kemudian sistem development, itu profesi TI-nya itu ada meliputi 3, yaitu programmer, project manager, dan sistem analis. Lalu untuk topik yang terakhir atau specialist support, itu profesi TI-nya adalah spesialis pada bidang tertentu. Pembahasan yang selanjutnya akan membahas terkait dengan 5 profesi ini, penjabarannya seperti apa. Langsung lanjut kepada pembahasan yang selanjutnya. Langsung saja kita masuk pada penjabaran dari 5 profesi tadi. Jadi programmer, itu adalah bidang pekerjaan untuk melakukan pemrograman komputer terhadap suatu sistem yang telah dirancang sebelumnya. Kemudian ada si sistem analis. Dia ini merupakan bidang pekerjaan untuk melakukan analisis dan desain terhadap sebuah sistem sebelum dilakukan implementasi atau pemrograman lebih lanjut. Analisis dan desain merupakan kunci awal untuk keberhasilan sebuah proyek-proyek berbasis komputer. Jenis pekerjaan ini juga memiliki 3 tingkatan seperti halnya programmer, teman-teman. Lalu lanjut, project manager atau manajer proyek. Dia ini adalah pekerjaan atau bidangnya itu melakukan manajemen terhadap proyek-proyek berbasis sistem informasi. Level ini adalah level pengambil keputusan. Jenis pekerjaan ini juga memiliki 3 tingkatan seperti halnya pada programmer, tergantung pada kualifikasi proyek yang dikerjakannya. Lalu yang selanjutnya ada si instruktur, yaitu berperan dalam melakukan bimbingan, pendidikan, dan pengarahan baik terhadap anak didik
maupun pekerja level di bawahnya. Jenis pekerjaan ini memiliki 3 tingkatan juga seperti halnya pada programmer. Lalu yang terakhir adalah spesialis. Spesialis ini adalah pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus. Berbeda dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain, pekerjaan ini hanya memiliki satu level saja, yaitu independent atau managing. Dengan asumsi bahwa hanya orang dengan kualifikasi yang ahli di bidang tersebut yang memiliki tingkat profesi spesialis. Gitu. Next. Teman-teman di sini bisa lihat matriks profesi. Di sini dibedakan ke dalam 3 tingkatan, yaitu independent, supervising, dan supervise. Di sini yang dimaksudkan tadi yang namanya 3 tingkatan, teman-teman. Mungkin teman-teman tadi bingung, 3 tingkatan maksudnya apa ya? 3 tingkatan apa ya? Nah, disinilah teman-teman akan dijawab. Dan tadi kan dibilang, si spesialis hanya punya satu tingkatan, independent atau managing. Yaitu, bisa diletakkan dia ada satu doang, dan sisanya yang moderately supervising dan supervisor tidak ada. Untuk penjabarannya secara lebih jelas terkait dengan ini, nanti teman-teman akan kita bahas di penjabaran yang selanjutnya. Jadi berikut ini adalah penjelasan terkait dengan matriks tingkatan dari setiap profesi tadi. Tadi kan kalian melihat ada supervise, kemudian ada moderately supervise, dan juga independent managing. Jadi untuk yang supervise itu adalah tingkatan awal dengan 0 sampai dengan 2 tahun pengalaman dan membutuhkan pengawasan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya. Itu untuk yang supervise. Kemudian untuk yang moderately supervise ini, dia itu tugas kecil dapat dikerjakan oleh mereka, tetapi tetap membutuhkan bimbingan untuk tugas yang lebih besar. Jadi kalau tugas kecil boleh dikerjakan sendiri nggak apa-apa, tapi kalau tugas yang gede atau tugas yang besar, mereka tetap harus dibimbing. Dan untuk yang masuk ke dalam tahapan ini sudah harus masuk pada 3-5 tahun pengalaman. Dan yang terakhir adalah tingkatan independen atau managing atau mandiri. Di mana pada tingkatan ini memulai tugas itu tidak membutuhkan bimbingan dalam pelaksanaan tugasnya. Baiklah, langsung masuk pada soal yang ketiga dari kuisnya. Jadi soal yang ketiga ini adalah terkait dengan matrik ini. Teman-teman tolong definisikan dirinya kalian masing-masing. Kira-kira nanti semisal kalian masuk dalam dunia perkuliahan itu, kalian dalam matriks tingkatan ini, itu kalian masuknya ke dalam yang mana? Gitu. Apakah kalian tetap masih butuh bimbingan dari nol? Atau teman-teman itu sudah bisa mengerjakan tugas-tugas yang sepele, tugas-tugas kecil, tapi untuk yang tugas-tugas besar kalian juga tetap masih butuh bimbingan? Atau teman-teman masuk pada yang si independen? Atau kalian itu ya udah kita jalan aja. Yang penting nanti untuk yang pembimbingan atau pelaksanaan tugasnya nanti ya bisa, tapi lebih fokus pada mandiri dulu gitu. Tolong teman-teman nanti pilih yang mana, kemudian setelah itu berikan alasannya kenapa kalian mengkategorikan diri kalian pada tingkatan matriks tingkatan itu tadi gitu. Paham ya teman-teman? Oke. Langsung lanjut aja ke pembahasan yang selanjutnya. Penjabaran standarisasi yang terakhir atau standarisasi yang ketiga ini adalah penjabaran dari standarisasi profesi bidang TI oleh LSP Telematika. LSP Telematika itu adalah apa sih? Dia ini adalah lembaga yang itu sifatnya independen dan profesional dalam menyelenggarakan standarisasi, uji kompetensi, dan sertifikasi bagi para profesional di bidang telematika. Dan juga LSP Telematika ini dibentuk oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh komunitas telematika yang independen. Bertugas untuk menyelenggarakan standarisasi kompetensi kerja, menyiapkan materi uji, serta mengakreditasi unit-unit tempat uji kompetensi, dan menerbitkan sertifikasi kompetensi bidang telematika. Lalu, sertifikat yang dikeluarkan oleh LSP Telematika ini merupakan bukti pengakuan atas kompetensi seseorang setelah melakukan uji kompetensi. Materi uji kompetensi LSP Telematika sendiri disusun berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau yang biasa dikenal dengan singkatan SKKNI yang sudah disahkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Penyusunan SKKNI merupakan ahli telematika yang berasal dari Departemen Komunikasi dan Informatika, Departemen Pendidikan, Kementerian Ristek, dan beberapa perusahaan TI di Indonesia. Dalam penyelenggaraan uji kompetensi, LSP Telematika menggunakan tes engine dengan software yang integritasnya tidak diragukan lagi.
LSP Telematika sendiri merupakan pemegang lisensi Automated Testing Software atau ATS di Indonesia. Ujian diselenggarakan dengan berbasis komputer, yakni satu tes yang dipandu dikerjakan melalui media komputer, termasuk penilaiannya. Dan ini adalah landasan hukum yang dipakai oleh LSP Telematika. Teman-teman kalau mau lihat lebih jelasnya nanti bisa pause video ini, kemudian kalau mau cari tahu masing-masing, bisa cari tahu aja, tidak apa-apa. Lanjut, pembahasan selanjutnya masuk pada 5 pekerjaan yang bisa mengikuti sertifikasi profesi di LSP Telematika. Jadi itu ada yang namanya operator komputer, programmer, jaringan komputer dan sistem admin, komputer technical support atau yang bisa disebut juga dengan teknisi, dan multimedia. Jadi ini adalah sertifikasi profesi operator. Jadi kalau dari LSP Telematika dia sampai menyediakan 19, kemudian ada juga bagian spesialisasi itu ada 3 yaitu konsep data dan sebagainya itu. Teman-teman kalau mau penasaran pengen tahu, teman-teman bisa pause kemudian nanti bisa dicek masing-masing gitu. Kemudian yang selanjutnya ini adalah sertifikasi profesi programmer dari LSP Telematika. Jadi ada yang kompetensi pemrograman basis data, kemudian kompetensi pemrograman web atau internet, dan kompetensi pemrograman multimedia. Itu dibedakan teman-teman. Jadi programmer itu bukan langsung semuanya jadi satu coding, tidak. Tapi dibedakan dari yang namanya basis data, kemudian web atau internet, dan yang terakhir adalah multimedia. Yang selanjutnya adalah sertifikasi profesi jaringan dan sistem administrator. Itu ada prasyarat umum, ada syaratnya juga. Jadi ada usia minimal 17 tahun untuk yang basic, kemudian nanti kalau yang intermediate usia minimal 17 tahun. Ada juga syarat tambahan seperti sudah mengikuti praktek kerja lapangan dan mempunyai pengalaman kerja itu minimal 1 bulan. Kemudian yang advance itu memiliki pengalaman kerja minimal 6 bulan di perusahaan TI, yang mana nanti juga disertai dengan lampiran surat rekomendasi dari perusahaan tersebut. Dan memiliki TOEFL minimal 500. Dan ini ada sistem pengujiannya untuk yang profesi jaringan dan sistem administrator. Ada tes engine, asesor, RCC. Yang selanjutnya adalah sertifikasi profesi teknisi. Jadi LSP Telematika di sini menyediakan sampai dengan 31. Ini mungkin kalau misal ada perubahan juga nanti teman-teman bisa mengecek, bisa menginfokan. Jadi di sini ada yang mulai dari yang pertama itu sertifikasi untuk yang judul unitnya terkait dengan merumuskan kebutuhan pengguna, user requirement, sampai dengan membuat jadwal kegiatan perawatan, maintenance-nya. Jadi untuk bisa dikatakan sertifikasi profesi yang LSP Telematika ini itu bukanlah sertifikasi yang asal-asalan teman-teman. Karena semuanya itu benar-benar dirumuskan. Kalau teman-teman baca, teman-teman nanti bisa pause dulu, kemudian baca, itu semuanya itu runtut. Dan ini memang benar pekerjaan dari seorang teknisi. Jadi mulai dari yang merumuskan user requirement, perancang, sampai dengan yang terakhir adalah membuat jadwal maintenance. Gitu. Lanjut. Sertifikasi profesi bidang multimedia. Ini dibedakan menjadi dua, yaitu sertifikasi multimedia yang umum dan juga yang inti. Di situ kalau yang umum itu ada yang menyiapkan suatu proposal sampai nanti yang namanya mengikuti prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja. Sedangkan untuk yang inti itu untuk lebihnya kepada menulis sebuah sekuen interaktif yang multimedia sampai dengan nanti merancang dan membuat efek-efek visual. Jadi bisa dibilang sebenarnya memang yang di bagian LSP Telematika ini untuk sertifikasinya itu benar-benar dia itu runtut teman-teman, bukan asal kayak asal tembak nanti langsung loncat sini loncat situ, enggak. Semuanya bisa kalau teman-teman mau lihat, teman-teman bisa pause videonya, kemudian nanti bisa dilihat itu beneran runtut gitu. Oke. Sekian pemaparan materi yang keempat pada hari ini teman-teman. Bila ada yang ingin bertanya secara personal, teman-teman nanti bisa menghubungi lewat email dan kontak-kontak lainnya yang sudah tersedia, gitu. Kemudian untuk yang kuis ini, teman-teman nanti bisa langsung cek di Classroom masing-masing Google Form yang sudah saya post. Jadi nanti ada Google Form yang isinya adalah, ya, kolom jawabannya aja. Soalnya sudah saya berikan di sini. Jadi teman-teman bisa lebih perhatian ya, gitu. Kemudian untuk deadline-nya, kuisnya ini deadline-nya adalah sampai dengan hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 jam 23.00
59, teman-teman. Jadi jam 12 malam hari Jumat itu adalah terakhir pengerjaan dari kuis etika profesi ini, gitu. Selebihnya nanti tidak akan saya terima lagi dan saya anggapnya sudah melebihi batas jawaban, gitu ya. Paham ya, teman-teman? Kemudian untuk yang selanjutnya adalah terkait dengan video TTS, presentasi TTS. Teman-teman jangan lupa itu ada tugas kalian juga itu untuk nilai TTS ya. Jangan lupa, jangan sampai teman-teman lupa deadline-nya. Kalau lupa deadline-nya, teman-teman bisa cek di video yang sebelumnya, video materi ketiga. Teman-teman bisa cek di situ, kemudian nanti cek di dalam video itu ada terkait dengan deadline videonya tanggal berapa. Jadi, hati-hati jangan sampai kalian telat dan salah mengumpulkan videonya. Gitu. Oke? Paham ya, teman-teman? Oke. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, terima kasih teman-teman. Untuk feedback dari video ini, saya harapkan teman-teman bila memahami video ini, teman-teman bisa klik tombol like. Bila teman-teman nanti ingin mendukung channel ini untuk berkembang dengan lebih baik, teman-teman yang belum subscribe bisa klik tombol merah yang ada di pojok, itu ada tulisannya subscribe. Tombol itu bisa teman-teman nanti bisa klik sebagai bukti dukungan teman-teman dan feedback teman-teman terkait dengan video ini, materi, dan sebagainya. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman udah mengikuti perkuliahan kali ini. Dan feedback ini nanti juga akan saya gunakan sebagai evaluasi saya terkait dengan perkuliahan online via video online kelas ini. Gitu. Jadi teman-teman kenapa saya bikin seperti ini agar saya juga tahu feedback teman-teman terkait dengan video perkuliahan ini bagaimana. Gitu. Paham ya? Itu aja teman-teman, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, terima kasih. Sampai bertemu lagi di pertemuan etika profesi yang selanjutnya. Sampai ketemu lagi teman-teman. Sekian.